Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Muhammad Thoriqul Huda dan teman saya Melinda Zaskia Dewi dan juga Nur Zakiatul Fitriah. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang matematika dalam Al-Quran. Oke, boleh dilanjut? Baik. Al-Quran, kitab suci umat Islam, mendorong pencarian ilmu pengetahuan, termasuk matematika. Meskipun tidak secara langsung menyebutkannya, penggunaan angka dan konsep bilangan yang sering dalam Al-Quran menunjukkan pentingnya matematika untuk memahami alam dan menjalankan perintah agama, seperti pembagian warisan, penentuan waktu sholat, dan lain sebagainya. Next slide. Seperti di surah Ar-Rahman ayat 33 yang mengajak manusia menjelajahi alam semesta dengan ilmu, menegaskan bahwa ilmu adalah bagian dari pemahaman kebesaran Allah. Matematika berkembang pesat di masa kejayaan Islam karena didorong oleh kebutuhan keagamaan, membuktikan bahwa Islam mendukung perkembangan ilmiah. Lanjut. Untuk tujuan presentasi kita kali ini, yang pertama, untuk mengkaji peran Al-Quran sebagai fondasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya matematika. Yang kedua, untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana konsep operasi bilangan dapat ditemukan atau diisyaratkan dalam berbagai ayat Al-Quran. Yang ketiga, untuk mengetahui peran ilmu matematika dalam ajaran agama Islam. Selanjutnya, Al-Quran sebagai dasar ilmu pengetahuan, terutama matematika. Al-Quran berisi petunjuk dan isyarat tentang sains dan ilmu pengetahuan. Seperti di surah Ar-Rahman ayat 33, yang dimana isinya adalah mendorong eksplorasi alam semesta dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di surah Yasin ayat 40 menunjukkan keteraturan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Al-Quran secara tersirat menyoroti pentingnya bilangan dan perhitungan. Matematika digunakan dalam Islam untuk keperluan agama dan sosial. Ayat-ayat seperti Al-Hijr ayat 19 dan Al-Furqan ayat 2 menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dengan ukuran dan ketelitian. Lanjut. Selanjutnya, operasi bilangan dalam Al-Quran akan dijelaskan oleh teman kami, Nur Zakiatul Fitriah. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah operasi bilangan dalam Al-Quran. Bilangan sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu adat dan benda yang dihitung disebut sebagai ma'dud. Operasi bilangan dalam Al-Quran yaitu pertama penjumlahan. Penjumlahan dalam Al-Quran seringkali ditemukan secara tersirat dalam penyebutan bilangan atau waktu. Kedua, pengurangan. Sama halnya dengan penjumlahan, konsep pengurangan juga dapat ditemukan secara tersirat dalam penyebutan bilangan dalam konteks cerita. Ketiga, perkalian. Konsep perkalian dalam Al-Quran seringkali muncul dalam konteks penggandaan pahala atau berkah, serta dalam narasi yang melibatkan jumlah besar yang dihasilkan dari suatu yang sedikit. Keempat, pembagian. Konsep pembagian dalam Al-Quran tidak disajikan dalam bentuk soal matematika biasa, melainkan terintegrasi dalam hukum-hukum syariat, terutama pada bidang faraid, secara eksplisit menggunakan perhitungan pecahan atau pembagian. Oke. Selanjutnya, peran ilmu matematika dalam Islam yang akan dijelaskan oleh saudara Melinda Zaskia Dewi. Kepadanya dipersilahkan. Peran ilmu matematika dalam Islam. Peran matematika dalam ibadah. Dalam pandangan Islam, matematika merupakan cerminan keteraturan ilahi yang memiliki peran fundamental. Secara praktis, matematika digunakan untuk menentukan waktu sholat, arah kiblat, dan kalender hijriyah.
Konsepnya juga tertanam kuat dalam Al-Quran, terutama melalui aturan pembagian hukum waris atau faraid, yang menunjukkan hubungan erat antara ilmu ini dengan pelaksanaan ibadah dan hukum Islam. Di sini dijelaskan yang pertama peran matematika dalam ibadah itu, yang pertama penentuan waktu sholat. Waktu sholat ditentukan berdasarkan posisi matahari. Hal ini melibatkan perhitungan astronomi yang menggunakan prinsip-prinsip matematika, termasuk geometri bulat dan trigonometri. Terus ada penentuan arah kiblat. Untuk sholat, umat Islam harus menghadap ke arah Ka'bah. Penentuan arah kiblat di berbagai belahan dunia membutuhkan ilmu geometri dan trigonometri. Terus ada perhitungan zakat. Dalam Islam, zakat memiliki persentase tertentu yang harus dihitung berdasarkan harta yang dimiliki. Ini memerlukan pemahaman dasar matematika. Perhitungan zakat tidak bisa sembarangan. Ada persentase tertentu atau nisab yang harus dihitung berdasarkan jenis dan jumlah harta yang dimiliki, seperti emas, perak, hasil pertanian, atau harta perdagangan. Pemahaman dasar matematika, terutama operasi pembagian dan persentase, sangat esensial untuk memastikan zakat yang dikeluarkan sesuai syariat. Yang kedua, matematika dalam penanggalan Islam. Penanggalan Islam menggunakan kalender lunar atau hijriyah yang memerlukan perhitungan fase bulan. Dalam penentuan awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha, para ahli falak atau astronomi Islam menggunakan matematika untuk menghitung posisi bulan dan menentukan awal bulan baru. Terus yang ketiga, ilmu matematika dalam Al-Quran, yaitu ada pembagian warisan atau ilmu faraid dalam surah An-Nisa ayat 11 dan 12. Allah memberikan aturan pembagian harta warisan secara detail pada ahli waris yang berbeda, seperti suami, istri, anak laki-laki, dan anak perempuan. Terus ada keajaiban angka dalam Al-Quran. Banyak ulama yang menentukan pola matematika dalam struktur ayat-ayat Al-Quran seperti jumlah kata tertentu yang seimbang dan harmonis. Yang keempat, ada warisan keilmuan matematika muslim, yaitu ada Al-Khawarizmi dan Al-Batani. Yang terakhir adalah matematika sebagai sarana memahami keagungan Allah, yaitu keteraturan dalam dan pola dalam alam semesta, dan ada hukum-hukum fisika dan konsta alam. Oke, mungkin bisa di next slide. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita masuk ke kesimpulan. Secara keseluruhan, Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan yang luas, termasuk matematika. Kitab suci ini tidak hanya berisi ajaran agama, tetapi juga memberikan petunjuk dan isyarat tentang konsep bilangan dan operasi matematika, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Konsep-konsep matematika ini terlihat jelas dalam ayat-ayat yang menjelaskan tentang waktu, pembagian warisan atau faraid, dan pelipat gandaan pahala. Ini menunjukkan bahwa matematika adalah bagian penting dari pemahaman ciptaan Allah dan membantu manusia menjalankan tugasnya di bumi dengan lebih baik, serta meningkatkan keimanan kita. Baik teman-teman semuanya, terima kasih atas partisipasi dan juga perhatiannya. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.